Jauh sebelum adanya Wali Songo menyebarkan Islam secara damai di bumi Nusantara, Islam sudah masuk terlebih dahulu di tanah Jawa. Islam masuk dari Kesultanan Utsmani di Turki yang mengirim ribuan ulama ke tanah Jawa. Perjuangan ribuan ulama ini mengalami banyak kesulitan. Konon angkatan pertama mencapai 4.000-an ulama. Semuanya tak tersisa karena tanah Jawa masih dikuasai sosok tak kasat mata yang sakti. Begitupun angkatan kedua yang mencapai 2.000-an ulama tak kuasa menghadapi penunggu tanah Jawa. Sampai akhirnya diutuslah Syekh Subakir untuk menghadapi penguasa tanah Jawa yang saat itu dipimpin Sabto Palon. Di Gunung Tidar yang berpusat di tengah-tengah pulau Jawa, Syekh Subakir dan Sabto Palon unjuk kesaktian. Setelah adu kesaktian selama 40 hari 40 malam, Sabto Palon mengakui kesaktian Syekh Subakir. Akhirnya, Sabto Palon mengajak Syekh Subakir untuk mengakhiri pertarungan dan Syekh Subakir diperbolehkan mensiarkan agama Islam di tanah Jawa dengan beberapa syarat. Dan jika syarat itu tidak dipenuhi, maka Sabto Palon akan menagih janjinya kelak 500 tahun yang akan datang. Perjanjian Sabto Palon dan Syekh Subakir diantaranya: pertama, Islam boleh disiarkan di tanah Jawa asalkan tidak dengan paksaan. Permintaan ini dikabulkan oleh Syekh Subakir karena sejatinya ajaran yang dibawa Syekh Subakir juga tidak memaksa. Kedua, raja-raja di tanah Jawa boleh diisi oleh umat Islam asal tidak meninggalkan kebudayaan yang masih sejalan dengan ajaran Islam. Syekh Subakir pun mengabulkan permintaan Sabto Palon. Sabto Palon yang dulu menentang Syekh Subakir kini mau bersama-sama menjaga tanah Jawa. Hingga kini semua kepercayaan di Nusantara masih terjaga tanpa adanya pertumpahan darah. Agama Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, Islam bisa berdampingan dalam bingkai Nusantara atau Indonesia. Dalam serat Darmo Gandul yang dikarang oleh Ki Kalem Wadi pada Sabtu Legi 23 Ruah 1830 tahun Jawa atau bertepatan dengan 16 Desember 1900 Masehi menyebutkan bahwa Sabto Palon akan kembali datang ke Nusantara untuk menuntut janji yang diingkari. Dalam serat itu dikatakan Sabto Palon marah dan bersumpah akan kembali lagi jika di Nusantara ada tanda-tanda banyak bencana dan korupsi. Sabto Palon ingin mengembalikan kejayaan agama Budi pada masanya saat itu. Kejadian banyak musibah saat ini yang dialami negeri ini seperti gempa, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, dan banyaknya korupsi sering dikaitkan dengan kedatangan Sabto Palon ke tanah Nusantara. Maka dari itu, demi menjaga bumi Indonesia tetap berdiri tegak, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga negeri dari kaum intoleransi, menjaga persatuan dan kesatuan dengan saling menghormati antar sesama, agar kelak Sabto Palon tidak menagih janji.